Pemirsa Yubi on TV balik lagi di Research and Dedication, tentunya masih dengan Ibu Eva Rosdiana SSTMKM yang ingin membagikan pengalamannya terkait dengan penelitian yang sekarang sudah dilakukan. Ya, memang kalau seorang dosen itu kalau melakukan penelitian itu nggak ada habisnya ya. Semakin membuat penasaran, semakin kita ingin mengetahui berbagai ilmu yang sudah didapat oleh dosen di Universitas Budaya Indonesia tentunya ya. Dan Ibu Eva ya, tentunya kita akan ngebahas tentang penelitian yang sudah Ibu lakukan nih. Mungkin boleh dikasih tahu dulu judulnya apa sih? Oke, untuk semester ini judul penelitian saya tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kesesuaian pemberian MPASI. Ya. Nah, itu lokasinya di wilayah kerja Puskesmas Baitussalam Aceh Besar. Iya, nah itu dia tadi ketika Ibu Eva bilang ada empasi, itu sebenarnya apa sih? Mungkin pemirsa di rumah juga belum tahu nih. Nah, MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Nah, jadi makanan yang diberikan pada bayi itu mulai usia 6 sampai 12 bulan yang fungsinya itu mendamping ASI. Jadi kan kalau ASI itu kan kandungan zat gizinya itu sudah berkurang ya. Nah, jadi setelah usia 6 bulan, nah itu kandungan zat gizinya itu sudah tidak sesempurna ketika kandungan 0 sampai 6 bulan. Jadi kebutuhan bayi pun tidak cukup lagi hanya dengan ASI saja, karena bayi juga sudah tumbuh, sudah semakin membesar. Nah, kebutuhan zat gizinya itu sudah tidak cukup lagi jika hanya diberikan ASI saja. Nah, makanya harus kita bantu dengan pemberian makanan tambahan. Oke, tapi emang sebenarnya apa sih perbedaan antara bayi ini ketika 0 sampai 6 bulan dia kasihnya ASI, nah setelah 6 sampai 12 dia harus kasih empasi gitu. Kenapa nggak ASI aja terus sampai 12 bulan? Nah, jadi ASI itu kan sudah sedemikian rupa ya diciptakan oleh Allah. Nah, ketika bayi usia 0 sampai 6 bulan itu kandungannya itu memang sudah cukup sesuai dengan kebutuhan si bayi. Nah, tapi ketika usia bayi sudah 6 bulan ke atas, nah itu kandungannya juga semakin berkurang ya, zat gizinya semakin berkurang, si bayi pun dia butuh zat gizi yang lebih banyak lagi. Nah, sehingga ASI tadi sudah tidak kandungannya itu sudah tidak cukup lagi untuk si bayi. Oke, jadi memang harus ada makanan, jadi tidak hanya air saja gitu ya, harus ada makanan. Makanannya itu apa aja tuh yang kasih? Nah, makanannya bisa nasi ya. Nah, kalau sekarang juga banyak yang dijual yang instan ya, ada bubur. Nah, cuman untuk MPASI yang sesuai ya, yang sesuai dengan rekomendasi dari WHO, nah itu dia zat gizinya harus cukup. Jadi tidak boleh hanya satu jenis makanan aja. Jadi nggak boleh yang diberikan itu hanya makanan tunggal, misalnya hanya nasi putih ya. Nasi kalau 6 bulan itu kan nasinya masih disaring, ya, di blender, disaring. Nah, jadi nggak boleh kandungannya itu hanya satu, misalnya nasi aja atau misalnya hanya wortel saja, itu tidak bisa. Jadi harus disesuaikan. Jadi harus tepat, harus benar sesuai dengan rekomendasi yang telah direkomendasikan oleh WHO. Oke, nah tapi kalau orang dulu biasanya itu kalau udah nggak ASI berarti pisang makanannya, nggak ada yang lain. Itu sebenarnya tanggapan seorang ilmu kesehatan tuh gimana sih? Nah, kalau pisang aja itu sangat tidak cukup ya. Kalau pisang itu kan hanya vitamin, ya kan? Nah, sedangkan MPASI itu dia harus ada kandungan karbohidrat, kemudian harus ada protein hewani ya. Protein hewani berarti sumbernya itu dari hewan ya, boleh dari ayam, ikan ya, telur. Nah, kemudian juga ada protein nabati. Nah, protein nabati itu sumbernya itu dari kacang-kacangan, apakah tempe atau tahu ya. Nah, kemudian juga harus ada sayur dan buahan atau vitamin. Jadi kalau hanya diberikan pisang saja berarti si bayinya hanya dapat vitaminnya aja. Nah, sedangkan 3 komponen zat gizi yang tadi yang juga sangat penting itu bayinya tidak dapatkan. Iya, tapi ini Bu Eva mungkin pemirsa di rumah juga sebagai seorang ibu pasti ada ketakutan di mana memang harus memberikan empasi berupa misalnya seperti udang atau ikan. Kadang ada bayi yang nggak cocok, misalnya seperti ada alergi, itu gimana tuh cara atasinnya? Nah, makanya untuk 6 bulan, di awal-awal 6 bulan ya, nah itu kita boleh berikan misalnya makanan tunggal dulu, misalnya gini, nasi dicampur dengan udang misalnya ya. Nah, jadi begitu ada alergi pada bayi, nah si ibunya bisa tahu, oh ini bayinya tadi habis makan udang, berarti alerginya ke udang. Nah, untuk selanjutnya jangan diberikan udang lagi untuk protein hewaninya. Nah, digantikan dengan yang lainnya. Nah, kemudian sayur juga gitu kan, ada kadang-kadang yang tidak cocok ya dengan apa, misalnya apakah dengan wortel atau dengan sayur yang lain. Jadi boleh untuk 1 minggu pertama itu kita beri makanan tunggalnya dulu. Nah, tapi nanti setelah kita tahu oh ternyata tidak ada alergi kan, nah itu boleh selanjutnya diberikan makanan yang lengkap.
Iya, nah jadi kalau misalnya sudah udang, kalau udah cocok ya udah berarti udang terus gitu atau tapi juga jangan udang setiap hari udang ya. Karena bisa kalau diganti udang juga. nanti zat gizinya hanya itu aja kan. Iya, Sedangkan bayi itu butuh beragam jenis dari zat gizi. Jadi diganti-ganti. Iya. Misalnya hari ini udang, besok ikan, besoknya lagi telur. Iya. Jenis alergi apa yang biasanya dialami oleh bayi? Nah, kalau alergi biasanya kalau pada bayi itu gatal-gatal ya. Nah, misalnya kulitnya merah atau bisa timbul seperti bisul, nah, atau bisa jadi perutnya kembung, itu juga bisa pada bayi. Iya, tapi kalau alergi susu gitu nggak ada ya? Kadang kan kita makan ada dikasih udang, terus tiba-tiba ada dikasih susu juga. Kadang ibu-ibu nih suka bingung, ini alerginya karena makanan atau karena minuman gitu? Nah, itu tadi pentingnya saya bilang kalau kita berikan makanan tunggal dulu. Misalnya diberikan susu, misalnya nih 6 bulan 1 hari ya, ini baru diberikan susu formula. Nah, kita lihat dulu nih, biasanya kalau memang alergi, misalnya perutnya kembung nih, begitu pagi diberikan susu, siangnya kan bisa jadi kembung, berarti dia nggak cocok. Terus gitu juga dengan makanan, makanya jangan dicampur dulu semua. Kalau misalnya begitu hari pertama langsung diberikan makanan lengkap, ada udang, ada sayur, begitu alergi kita bingung. Ini sebenarnya penyebab alerginya itu apa? Kan apakah udang atau sayur-sayurnya? Makanya kita coba dulu. Oh iya, berarti memang berlangsungnya itu misalnya hari ini 1 hari makannya udang, tiba-tiba besoknya alergi, terus langsung kelihatan gitu, jadi nggak perlu nunggu lama. Gitu. Biasanya kalau kayak merah gatal tuh memang langsung muncul. Kalau alergi langsung kelihatan ya alergi, oh ini anak alergi gitu. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah jangan langsung kasih semuanya ya, jadi harus satu-satu, sabar dulu ya, jangan sampai ntar bayinya juga pada bingung nih rasa makanannya juga dia bingung rasa makanan apa gitu, banyak campurannya ya. Tapi memang kalau misalnya ada campuran udang, ikan, terus nasi kita blender itu boleh tapi? Boleh berarti ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa MPASI menu bintang 4 ya. Nah, karena di situ sudah ada 4 komponen zat gizi sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Sudah ada karbohidrat, berarti kan karbohidrat itu nasi ya. Misal kalau kita kan nasi biasanya ya. Nah, kemudian ada protein hewan, misalnya ikan. Kemudian kita campur sedikit dengan tempe ya, atau dengan tahu supaya ada protein nabatinya. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan sayur. Nah, jadi untuk 6 bulan pertama, nah itu semua makanan di blender. Setelah di blender, kemudian juga disaring. Oke, nah jadi memang harus disaring juga ya, ada tulang-tulang ikan mungkin ya. Jadi kalau disaring jadi nggak kecampur sama si nasi blendernya itu. Jadi memang kalau bayi itu harus sangat-sangat sensitif juga ya kita memilih makanannya itu seperti apa. Nah, kalau makanan instan gimana tuh, Bu? Nah, kalau makanan instan kan kita lihat lagi nih komposisinya. Nah, kadang-kadang kan memang ada juga makanan instan yang komposisinya itu sudah lengkap. Nah, itu nggak masalah. Cuman ya lebih bagusnya sih kita memberikan makanan yang memang kita buat sendiri. Kenapa? Karena zat gizinya juga masih sangat kompleks ya, masih bagus, makanannya juga masih fresh. Nah, tapi kalau makanan instan tuh kan kadang-kadang ada yang mengandung pengawet. Nah, pengawet itu kan jangankan untuk bayi, untuk orang dewasa aja agak kurang baik ya. Tapi kalau memang misal kadang ibunya bekerja terlalu sibuk ya, nah ketimbang tidak diberikan makanan apapun ya terpaksa harus diberikan yang instan. Iya, nah jadi memang ketika memang ada, misalnya nih ibu-ibu sukanya buat sendiri gitu. Nah itu apakah hanya makanannya saja? Terkadang tuh ada alat yang disalahkan juga gitu. Nih alatnya entah itu kotor atau apa segala macam. Jadi nggak cuma makanannya aja yang salah, ternyata alat untuk membuat makanan MPASI ada yang salah juga. Itu gimana tuh tanggapannya, Bu? Iya, jadi pada saat praktik pemberian MPASI ya, selain dari komponen zat gizinya, kita juga harus melihat alatnya ya, benar seperti Syarifah sampaikan tadi. Nah, jadi alat-alat yang digunakannya itu harus benar-benar bersih ya, bersih dan steril. Jadi kalau misalnya blender, kadang-kadang kan kita kalau pakai blender cucinya nggak bersih, ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisa itu kan mengandung bakteri. Nah, sehingga begitu kita blender lagi makanan si bayi, kita berikan ke si bayi, tiba-tiba sorenya bayinya mencret. Iya, benar. Nah, kita kadang-kadang kan berpikir apa nih nggak cocok sama sayurnya. Nah, padahal ternyata alat yang kita gunakan tadi tidak bersih dan tidak steril.
Iya, Jadi juga harus dibersihkan, harus benar-benar dijaga steril. Iya, harus steril juga berarti ya untuk alat-alat yang mungkin ibu-ibu di rumah mau masak apa nih empasi hari ini. Jangan lupa dicuci dulu, jangan lupa disterilkan dulu, baru nanti memasukkan bahan-bahan bakunya ya. Dan mungkin tadi adalah judulnya adalah pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kesesuaian empasi pada anak usia 6 sampai 12 bulan. Nah, sebenarnya masalah yang diambil itu apa sih, Bu? Nah, di sini saya ingin melihat apakah ibu-ibu di wilayah kerja Puskesmas Baitus Salam Aceh Besar ini praktik pemberian MPASI-nya sudah benar atau tidak. Iya. Nah, kenapa? Karena wilayah puskesmas ini merupakan salah satu puskesmas itu yang angka stuntingnya juga tinggi di Aceh. Iya, Nah, jadi karena ada kasus stunting tadi, stunting ini kan kondisi di mana tinggi badan tidak sesuai dengan umur si anak kan. Jadi banyak anak-anak yang tinggi badannya tidak sesuai atau kalau bahasa lainnya pendek. Ya. Nah, jadi salah satu penyebab dari stunting ini adalah pemberian MPASI yang tidak tepat dan tidak sesuai. Jadi karena ibu tidak memberikan MPASI yang tepat, nah ujung-ujungnya anaknya bisa menderita stunting. Nah, makanya saya ingin melihat apakah masyarakat di sana itu pemberian MPASI-nya sudah sesuai atau belum ya. Nah, kemudian saya berikan pendidikan kesehatan dengan harapan supaya ibu-ibu yang tadi tidak tahu tentang praktik MPASI yang tepat, setelah kita berikan pendidikan kesehatan, nah mereka menjadi tahu. Nah, sehingga harapan terbesarnya adalah bisa menurunkan angka stunting di puskesmas ini ke depannya. Iya, nah jadi memang tadi ada ibu bilang terkait tentang praktek empati ya. Berarti praktek apa yang dilakukan sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu nih Bu Eva ya. Nanti kita bakal balik lagi dan kita akan mengetahui praktek apa sih yang dilakukan kepada masyarakat ibu-ibu ya yang ingin melakukan empati, membuat empati untuk anaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Research and Education.